Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisca Fitri Anjani, NIM 176. Perkenalkan, nama saya Yasinta Madha Kurniasanti, NIM 185. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ratna Dwita dari NIM 184. Kami di sini akan mempresentasikan aneka peralatan dapur. Pentingnya efisien dapur. Peralatan dapur modern dibuat untuk menghemat waktu dan tenaga kerja. Mesin-mesin tersebut membantu menyederhanakan tugas yang sebelumnya memerlukan keterampilan dan waktu, seperti memotong, mengiris, dan mencampur. Ini ada jenis-jenis peralatan dapur. Mixer makanan. Alat ini digunakan untuk mencampur berbagai bahan makanan dengan kapasitas yang berbeda-beda, dari 5 liter hingga 250 liter, tergantung kebutuhan restoran. Jenis mixer yang umum digunakan adalah mixer vertikal, dengan mengaduk berbentuk planetary yang berputar mengelilingi mangkuk. Ini ada mixer pemotong vertikal, memungkinkan untuk memotong, mencampur, dan memblender makanan. Alat pengiris elektrik dapat digunakan untuk melakukan berbagai tugas persiapan, termasuk mencacah, menguleni, mencampur, dan memotong, tergantung pada alat tambahan yang digunakan. Menghaluskan saus dan sup, mencacah daging matang, kentang, dan kacang, atau mencampur adonan sehingga meningkatkan kontrol porsi. Pengolahan makanan memiliki bilah yang dapat diganti untuk pengiris dan memotong makanan menjadi berbagai bentuk ukuran. Ada mesin messenger, merupakan mesin yang dapat memotong daging dengan cepat dan mudah. Mesin meat slicer ini dapat menghasilkan olahan daging menjadi simetris, sama rata dan sesuai diinginkan karena memiliki pengaturan ketebalan pengirisan. Alat pengiris biasanya diidentifikasi berdasarkan diameter pisau pemotong atau bilahnya, dan ukurannya memengaruhi efisien mesin. Aksesoris mesin mixer mencakup berbagai alat tambahan yang memudahkan tugas di dapur, seperti mengocok, memotong, dan mencampur adonan. Aksesoris standar meliputi mangkuk, pengocok dayung, cambuk balon, dan kait adonan. Ada juga pelindung mangkuk untuk keselamatan yang wajib dipasang menurut aturan OSHA. Beberapa alat tambahan seperti saluran untuk menambah bahan, jaket, mangkuk untuk menjaga suhu, dan alat pengiris atau penjajah tersedia untuk meningkatkan fungsi mixer. Mixer komersial lebih kuat dibandingkan mixer rumahan dengan tenaga motor yang lebih besar. Dan ini ada alat blender spindle, adalah alat pembuat jus blender. Pembuatan jus yang menggunakan pisau berputar untuk menghancurkan bahan-bahan seperti buah dan sayuran hingga halus. Pisau ini digerakkan oleh tenaga listrik dan kecepatan putarannya membantu mencampur dan menghaluskan bahan menjadi jus atau smoothies. Selanjutnya akan saya serahkan ke tim saya. Mesin yang kokoh ini terbuat dari baja, anti karat, dan aluminium. Unitnya sendiri tidak dapat direndam dalam air, tetapi sebagian besar komponennya dapat dilepas untuk dibersihkan, yang bisa jadi pekerjaan sulit. Sebagian besar juicer cocok untuk berbagai buah dan sayuran. Memanggang roti komersial digunakan untuk memanggang roti baking, muffin, English, roti gulung, dan banyak jenis produk roti lainnya. Teknologi telah sangat meningkatkan pemanggangan roti komersial dengan menambahkan inovasi seperti kontur solid state yang memungkinkan penyesuaian waktu dan suhu yang mudah. Menjelaskan tentang penghangat makanan. Penghangat makanan atau biasa disebut dengan penghangat laci
peralatan penghangat yang sesuai untuk hampir setiap situasi. Sebagian besar termasuk dalam salah satu dari 3 kategori. Yang pertama adalah penghangat makanan, yang kedua penghangat sup, yang ketiga adalah penghangat laci. Ada beberapa model penghangat khusus seperti penghangat prasmanan untuk acara perjamuan atau kafetaria. Penghangat ini memiliki pelindung besi dan selain itu lampu langit-langit, kabel berinsulasi yang berada di bawah laci makanan untuk memberikan kehangatan. Slide selanjutnya akan menjelaskan tentang meja uap dan makanan panas. Meja uap berisi tangki air dangkal yang dipanaskan dengan elemen pemanas listrik atau biasanya menggunakan gas, menggunakan suhu antara 180 sampai 212 derajat Fahrenheit. Panci meja uap dangkal yang sebagian besar digunakan untuk makanan basah diletakkan di dalam air menjaganya tetap panas hingga dibutuhkan. Keuntungan dari banyak meja uap adalah dapat dipanaskan dengan atau tanpa air. Selanjutnya tentang mesin kopi espresso. Mesin espresso adalah alat utama yang menggunakan tekanan tinggi, biasanya menggunakan sekitar 9 bar untuk memanaskan air panas melewati bubuk kopi yang telah dipadatkan, menghasilkan espresso yang kental dan kaya rasa. Ada banyak variabel dalam menyeduh kopi yang baik, termasuk tingkatan gilingan biji kopi. Ada 3 kategori gilingan biji kopi. Yang pertama adalah kasar, yang kedua adalah sedang, yang ketiga adalah halus. Selanjutnya jenis penyaringan dan desain pelat semprot yang menyemprotkan air. Lalu mesin pembuat espresso tersedia dalam berbagai tipe, mulai dari manual hingga super otomatis, tergantung pada beberapa tampilan operator atau barista dan seberapa banyak pekerjaan yang kita inginkan dari mesin. Mesin pembuat espresso menggunakan boiler internal untuk memanaskan air untuk menyeduh dan menghasilkan uap untuk membuihkan susu. Adapun jenis mesin yang kita gunakan atau jenis wadah yang kita gunakan untuk menyimpan kopi, semua itu harus dijaga kebersihannya. Biji kopi yang menghasilkan minyak yang membentuk lapisan tipis pada peralatan juga harus dibersihkan dengan baik. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kurang kata atau kelebihan mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.